Assalamualaikum. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Ari Prasetyo, mahasiswa program sarjana STIE IPWIJA Cikeas. Kali ini saya akan coba mempresentasikan summary chapter 11 mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen Bapak Dr. Suyanto SE MMMAK. Presentasi kali ini berjudul Kontroversi dalam Kebijakan Perdagangan. Pendahuluan. Pada tahun 1980-an, pendapat terbaru untuk intervensi pemerintah dalam perdagangan tumbuh di negara-negara maju. Pendapat ini fokus kepada teknologi tinggi pada industri sebagai suatu keunggulan sebagai hasil dari peningkatan chip silikon. Tahun 1990-an, perselisihan timbul di antara dampak dari pertumbuhan perdagangan internasional pada para pekerja di negara berkembang. Pendapat terbaru untuk aktivis kebijakan perdagangan. Ada dua bentuk kegagalan pasar yang terlihat ada dan relevan terhadap kebijakan perdagangan pada negara maju, yaitu biaya manfaat yang diperoleh pihak ketiga secara teknologi. Keuntungan monopoli saat ini terkonsentrasi tinggi pada industri oligopoli. Teknologi dan biaya manfaat yang diperoleh pihak ketiga. Yang pertama, biaya manfaat yang diperoleh pihak ketiga perusahaan dalam industri menghasilkan pengetahuan di mana perusahaan lain dapat menggunakan secara gratis. Pada perusahaan di industri teknologi tinggi menghadapi masalah kepatutan. Contohnya, dalam industri elektronik menjadi hal yang biasa bagi perusahaan dengan mereka ulang desain pesaing mereka. Contoh kasus dukungan pemerintah terhadap industri berteknologi tinggi mensubsidi aktivitas bersama biaya manfaat yang diperoleh pihak ketiga. Tapi tidak semua kegiatan industri. Contohnya, penelitian dan pengembangan sebagai lawan dari manufaktur perlu disubsidi. Pertanyaan berikutnya, seberapa penting biaya manfaat yang diperoleh pihak ketiga? Biaya manfaat yang diperoleh pihak ketiga sulit diukur secara empiris. Masalah kecocokan pada level negara sebagai lawan dari perusahaan tidak terlalu berat, tetapi penting bagi negara besar seperti Amerika Serikat. Persaingan tidak sempurna dan strategi kebijakan perdagangan. Di beberapa industri yang terdiri dari beberapa perusahaan pada persaingan efektif, asumsi persaingan tidak sempurna tidak terpenuhi. Perusahaan menghasilkan kelebihan return yang sesungguhnya. Akan ada persaingan internasional terhadap kelebihan return tersebut. Subsidi pemerintah terhadap perusahaan lokal dapat mengalihkan kelebihan return dari luar negeri kepada perusahaan lokal. Analisis Brander and Spencer. Contohnya hanya ada dua perusahaan. Di sini dicontohkan Boeing dan Airbus yang bersaing dengan negara yang berbeda, yaitu Amerika dan Eropa. Ada produk baru pesawat penumpang 150 kursi, kedua perusahaan mampu memproduksi. Namun masing-masing memutuskan apakah memproduksi atau tidak memproduksi produk baru tersebut. Kita lihat di tabel 11.1, kompetisi antara dua perusahaan yaitu Airbus dan Boeing, di mana mereka memproduksi atau tidak memproduksi. Di sini kita lihat ketika Airbus memproduksi dan Boeing juga memproduksi, kompetisi akan dialami Airbus -5 maupun Boeing -5. Ketika Airbus tidak memproduksi dan Boeing memproduksi, Airbus menghasilkan 0, Boeing plus 100. Berikutnya, Airbus memproduksi, Boeing tidak memproduksi. Airbus menghasilkan 100 positif, Boeing menghasilkan 0. Dan yang terakhir adalah sama-sama tidak memproduksi, nilainya sama-sama 0. Keseimbangan terjadi ketika A0 atau Airbus 0 tidak memproduksi dan Boeing memproduksi dengan angka 100. Masalah yang timbul terhadap analisis Brander and Spencer.
Pertama, kurang informasi yang digunakan agar teori berjalan efektif. Yang kedua, kepastian hasil yang diperoleh perusahaan tidak mudah. Yang ketiga, industri dalam isolasi. Keempat, kebijakan yang berhasil dalam pemberian keuntungan strategis kepada perusahaan di Amerika dalam satu industri akan memberi kecenderungan menyebabkan ketidakuntungan strategis tempat lain. Selanjutnya ada pembalasan luar negeri. Yang terakhir, kebijakan strategis seperti kebijakan yang menguntungkan negara sendiri tetapi merugikan negara lain dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengeluaran negara lain. Kita lihat tabel 11.3 di mana dua perusahaan berkompetisi kasus alternatif. Di sini masih tetap Boeing dan Airbus. Kita lihat di kolom yang pertama, ketika Airbus memproduksi, Boeing memproduksi, Airbus akan mengalami nilai minus 20 sedangkan Boeing plus 5. Ketika Airbus tidak memproduksi, Boeing memproduksi, Boeing mendapatkan plus 125 dan Airbus mendapatkan 0. Selanjutnya, ketika Airbus memproduksi, Boeing tidak memproduksi, Airbus mendapatkan positif 100, Boeing mendapatkan 0. Dan yang terakhir, sama-sama tidak memproduksi, sama-sama mendapatkan nilai 0. Di mana keseimbangan terjadi pada saat posisi Airbus tidak memproduksi dengan nilai 0 dan Boeing memproduksi dengan nilai 125. Tabel selanjutnya 11.4, efek dari subsidi kepada Airbus, di mana Airbus mendapatkan subsidi dari Uni Eropa. Ketika Airbus memproduksi dan Boeing juga memproduksi, mendapatkan nilai sama-sama plus 5 dan plus 5. Airbus tidak memproduksi, Boeing memproduksi, Boeing mendapatkan plus 125. Ketika Airbus memproduksi, Boeing tidak, Airbus mendapatkan positif 125. Keduanya tidak memproduksi mendapatkan angka 0. Subsidi 25 poin kepada Airbus diberikan kepada Eropa dengan result atau hasil di mana keduanya sama-sama memproduksi mendapatkan angka nilai positif 5. Globalisasi dan tenaga kerja upah rendah. Peningkatan ekspor manufaktur dari negara berkembang merupakan peralihan besar pada ekonomi dunia sejak generasi sebelumnya. Para pekerja yang memproduksi barang ini dibayar rendah dan bekerja dengan kondisi yang memprihatinkan. Pergerakan anti globalisasi. Kenapa terjadi? Di sini terlihat secara kronologi sebagai berikut. Pada tahun 1980 diduga ada ancaman persaingan dari Jepang yang terjadi di negara Amerika Serikat. Awal tahun 1990-an, perhatian substansial pada negara Amerika dan Eropa terhadap dampak impor yang berasal dari negara upah rendah dengan pengupahan pekerja tidak terampil. Semester kedua tahun 1990-an, perdagangan dunia diduga menyakiti para pekerja di negara berkembang. Tahun 1999, para demonstran mengganggu jalannya pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO di Seattle, Amerika Serikat. Perdagangan dan peninjauan kembali upah. Para aktivis berargumen bahwa globalisasi membuat para pekerja di industri ekspor negara berkembang semakin buruk. Contoh, upah di zona perdagangan bebas Meksiko di bawah $5 per hari dan kondisi ini jauh dari standar Amerika. Namun di sisi lain, ahli ekonomi berpendapat meskipun upah rendah yang didapat pekerja di negara berkembang, para pekerja merasa lebih baik dibandingkan jika tidak ada globalisasi. Kita lihat tabel 11.5 upah real. Kita lihat di sini adanya sebelum perdagangan bebas dan setelah perdagangan bebas. Di sini perbandingannya dua negara yaitu Amerika Serikat dan Meksiko dengan menghasilkan masing-masing produk teknologi tinggi dan produk teknologi rendah per jam. Kita bandingkan di sini yang pertama, sebelum padanya perdagangan bebas, Amerika menghasilkan produk teknologi tinggi 1 produk per jam
dan 1 produk per jam untuk produk teknologi tinggi, sama. Sedangkan Meksiko menghasilkan 1 produk teknologi tinggi per 8 jam dan menghasilkan 1 produk teknologi rendah dalam 2 jam. Ketika perdagangan bebas dimulai, ada perubahan di sini. Amerika Serikat tetap menghasilkan produk teknologi tinggi dalam 1 jam, namun menghasilkan 2 produk teknologi rendah dalam 1 jam. Ada peningkatan dari 1 menjadi 2. Meksiko juga sama, menghasilkan produk teknologi tinggi 1 buah per 4 jam. Dari sebelumnya 1 buah per 8 jam. Menghasilkan produk teknologi rendah tetap 1 jam per 1 produk per 2 jam. Sama seperti sebelumnya. Standar pekerja dan negosiasi perdagangan. Perjanjian perdagangan internasional dapat meningkatkan upah dan kondisi pekerja pada negara miskin dengan cara menggabungkan sistem yang memonitor upah dan kondisi pekerja, dan hasil tersebut dapat digunakan. Standar pekerja formal, ada kondisi di mana industri ekspor sebaiknya bersanding sebagai bagian dari perjanjian perdagangan. Mereka telah mendapatkan dukungan politik di negara maju, namun di negara berkembang itu bertolak belakang. Isu budaya dan lingkungan. Standar lingkungan pada industri ekspor di negara berkembang banyak yang lebih rendah dibandingkan negara maju. Penggabungan standar lingkungan pada perjanjian perdagangan dapat menyebabkan adanya peningkatan dalam lingkungan. Industri ekspor di negara miskin berpotensi akan tutup. Globalisasi mengarah kepada penyatuan budaya di seluruh dunia. Kita ambil contoh, McD atau McDonald dapat ditemukan hampir dimanapun, hampir di seluruh dunia. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia dan kaitannya dengan independensi negara. Perdagangan bebas dan aliran modal bebas menggerogoti kedaulatan negara. WTO mengawasi tidak hanya instrumen tradisional dari kebijakan perdagangan, tetapi juga kebijakan domestik yang secara de facto merupakan kebijakan perdagangan. Kesimpulan, pendapat baru mengenai campur tangan pemerintah dalam perdagangan muncul pada era tahun 1980 dan 1990. Pada tahun 1980, teori baru kebijakan perdagangan strategis menawarkan alasan mengapa negara-negara mendapatkan keuntungan dari promosi industri tertentu. Di tahun 1990, timbul kritik baru terhadap globalisasi. Fokus kepada dampak globalisasi terhadap pekerja di negara berkembang. Ada 2 pendapat terbaru untuk para aktivis kebijakan perdagangan. Pertama, pemerintah perlu mempromosikan industri yang menghasilkan teknologi biaya manfaat yang diperoleh pihak ketiga. Analisis Brander and Spencer. Dengan peningkatan ekspor manufaktur dari negara berkembang, timbul pergerakan baru menentang globalisasi. Upah rendah dibayarkan kepada para pekerja ekspor. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Semoga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau pengucapan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.